Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1197. Brengsek, kalau memang jagoan, jangan lari kau. Dewa racun darah sampai memuntahkan darah karena marah, demi untuk memurnikan naga beracun berkepala 9 itu, dia telah menghabiskan lebih dari 1 miliar tahun, tapi kini hanya bisa menyaksikan naga itu direbut begitu saja oleh bocah yang kekuatannya jauh di bawahnya, dan lebih parahnya lagi, dia bahkan tak bisa mengejarnya kembali. Orang-orang yang bertugas mengumpulkan intelijen itu sebenarnya kerja apa sih? Kekuatan bocah ini jelas-jelas jauh lebih kuat dari yang tercatat dalam laporan. Meski penuh dengan keluhan dan amarah, Dewa Racun Darah tetap hanya bisa mengejar dengan kecepatan terbaiknya. Namun, kecepatan itu sama sekali tak ada artinya di mata Luo Xiu. Meskipun Kaisar Mo Guang lebih cepat dibanding Dewa Racun Darah, Luo Xiu masih bisa dengan mudah menghindar dari kejarannya. Bahkan jika hanya dikejar oleh Kaisar Mo Guang sendirian, dia masih punya banyak cara untuk lolos. "Bocah, berhenti kau di situ juga!" teriak Kaisar Mo Guang sambil mengerahkan menara iblis hitam legam yang melesat mengejarnya. Menara itu bergetar keras dan menyemburkan cahaya iblis kelam yang menutupi langit, mengamuk seperti badai menghantam ke segala arah. Dentuman keras terdengar berulang kali ketika cahaya iblis menghantam tungku pemurnian dewa warna ungu, membuatnya terus bergetar hebat, namun berkat tambahan kekuatan dawa abadi, pertahanannya masih bisa bertahan dengan susah payah. Justru karena dorongan dari energi tersebut, kecepatan Luo Xiu malah semakin meningkat dan ia melesat makin jauh. "Hantu iblis langit!" seru Luo Xiu saat menoleh ke belakang, melihat sosok Kaisar Mo Guang tiba-tiba lenyap, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menyisakan bayangan panjang di udara, dan dalam sekejap saja jarak di antara mereka pun menyempit drastis. Penyegelan cahaya dan kegelapan. Kaisar Mo Guang membuka kelima jarinya, dan segera semburan cahaya hitam legam menyerbu keluar, berkumpul menjadi matahari hitam raksasa, lalu cahaya putih terang menyusul deras, menyatu menjadi matahari putih menyala terang, dua matahari, satu hitam satu putih, menggantung tinggi di angkasa membentuk segel yang mengunci ruang angkasa di sekeliling Luo Xiu hingga ratusan ribu mil. Ini adalah jurus pamungkas Kaisar Mo Guang yang jarang ia gunakan karena konsumsi kekuatan spiritualnya amat besar, tetapi jurus ini pernah membunuh banyak lawan tangguh. Sekali terkunci dalam kekuatan segel ini, kekuatan terang dan gelap akan terus menekan hingga menghancurkan target di dalamnya. Tatapan Luo Xiu mengeras, tentu saja ia tak berani menahan serangan itu secara langsung, maka ia segera menepuk tungku kekacauan Wuji, dan dari sana pancaran cahaya ilahi menyembur, membentuk bayangan siluman agung. Boom! Bayangan siluman agung itu membuka kedua tangannya, menamparkan dua matahari besar di angkasa, seketika gelombang energi maha dahsyat menyapu langit, kekuatan penghancurnya meluluh lantakkan segalanya, dan bayangan siluman itu langsung hancur berkeping-keping, bahkan Luo Xiu sendiri pun terkena dampaknya hingga semburan darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi begitu segel ruang itu hancur, Luo Xiu pun tanpa ragu langsung kabur melesat pergi. Kaisar Mo Guang juga tidak luput dari dampak penghancur itu, tubuhnya pun meledak dengan luka di mana-mana dan darah mengalir dari sudut bibirnya. "Bangsat, urusanku denganmu belum selesai." Geramnya penuh amarah, sorot matanya menyala ganas seperti hendak memangsa, namun dengan cepat ia kembali mengunci aura Luo Xiu dan mengejarnya dalam bentuk cahaya hitam. "Mo Guang, sialan kau!" Dewa Racun Darah yang bersusah payah mengejar dari belakang akhirnya tiba, hanya untuk mendapati bahwa pertarungan Luo Xiu dengan Kaisar Mo Guang sudah usai dan bocah itu kembali melarikan diri. "Apa katamu? Coba kau ulangi lagi kalau berani." Kaisar Mo Guang yang sedang kesal karena baru saja mengalami kekalahan langsung memelototi Dewa Racun Darah setelah mendengar umpatan itu, sorot matanya seperti hendak membunuh. Kalau saja naga beracun berkepala 9 itu masih ada di tangannya, Dewa Racun Darah jelas tidak akan takut menghadapi tatapan pembunuh itu, tapi sekarang bukan saatnya bertengkar, maka ia menanggapi dengan nada serius, "Apa kau masih belum sadar? Kau tidak bisa mengalahkannya sendirian, satu-satunya cara adalah kita bekerja sama." Mendengar itu, cahaya membunuh di mata Kaisar Mo Guang pun sedikit mereda, ia mengernyitkan alis dan bergumam, "Apa yang kau bilang, sepertinya memang masuk akal." Dewa Racun Darah mendengus, "Aku bukan ahli dalam kecepatan, kau bawa aku dengan kekuatan terbangmu, pasti kita bisa mengejar dan menghabisi bocah itu." Tentu saja, ada satu hal yang ia tidak ucapkan begitu naga itu kembali di tangannya, dia akan hitung semua utang dengan Kaisar Mo Guang. Dua orang Kaisar Agung itu sama-sama sangat membenci Luo Xiu, jadi mendengar saran itu, Kaisar Mo Guang langsung melesat dengan kekuatan terbangnya, membawa serta Dewa Racun Darah mengejar lagi. Meski membawa satu orang tambahan,
kecepatan Kaisar Mo Guang masih lebih cepat dibanding Luo Xiu, dan tak lama kemudian, mereka berhasil melihat bayangan Luo Xiu di ujung langit berbintang. Heh, akhirnya otak Mo Guang jalan juga, nggak main sendiri sekarang. Gumam Luo Xiu saat menoleh dan merasakan kehadiran aura kuat dari dua Kaisar Agung yang mendekat. Beberapa saat kemudian, kedua Kaisar Agung itu mengepungnya dari kiri dan kanan. Bagus, kalian datang juga. Bukannya kabur, Luo Xiu justru maju menghadapi mereka. Cahaya abadi membungkus tubuhnya saat ia langsung bertempur sengit melawan dua Kaisar Agung di langit tinggi. Pertempuran kali ini jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya saat hanya melawan Kaisar Mo Guang sendirian. Ruang angkasa di sekeliling mereka terus-menerus runtuh dan mengalirkan kekacauan, bahkan pegunungan yang berada jauh di bawah pun ikut terkena dampaknya, hancur luluh lantak karena gelombang sisa dari pertarungan mereka bertiga. Luo Xiu sangat menyadari betapa berbahayanya menghadapi dua Kaisar Agung sekaligus, namun ia tetap memilih untuk melakukannya karena ingin memanfaatkan tekanan luar biasa yang ditimbulkan oleh kedua Kaisar itu demi memacu dan menggali potensi dalam dirinya. Setelah pertempuran sengit yang entah sudah berlangsung berapa lama, Luo Xiu akhirnya memuntahkan darah dan tanpa ragu berbalik arah melarikan diri, meskipun telah mengerahkan hampir semua kemampuan terbaiknya, pada akhirnya ia tetap tidak mampu menandingi kekuatan gabungan dua Kaisar Agung itu. Dalam jeda waktu antara setiap kejaran mereka, Luo Xiu menggunakan teknik Dewa Perubahan untuk mengubah kekuatan hidup dan menyembuhkan luka-lukanya, walaupun setiap pertempuran membuatnya terluka, tapi luka-lukanya tidak pernah bertambah parah. Bahkan seiring waktu berjalan, luka yang ia derita tiap kali bertempur justru semakin ringan, sampai akhirnya, Luo Xiu bahkan bisa menghadapi serangan gabungan dari dua Kaisar tanpa mengalami cedera sedikit pun. Jangan-jangan, dia sengaja menggunakan tekanan dari kita untuk menempa dirinya. Mo Guang dan Dewa Racun Darah saling berpandangan dan melihat keterkejutan yang sama di mata satu sama lain, karena tidak ada orang lain yang lebih merasakan langsung betapa cepat dan hebatnya kemajuan Luo Xiu. Jika di awal ia masih bisa dibuat muntah darah, sekarang ia sudah bisa meloloskan diri tanpa lecet sekalipun. Sudah mencapai tahap akhir Raja Dewa. Saat terbang menembus kehampaan, pakaian Luo Xiu tampak compang camping, tubuhnya pun agak lusuh, namun di sudut bibirnya tergurat senyum puas karena suasana hatinya sedang sangat baik. Berkat tekanan luar biasa dari kedua Kaisar, ia berhasil menembus batasan dan kini mencapai tingkat akhir dari Raja Dewa tingkat 9. Justru karena pencapaian ini, Luo Xiu kini bisa menghadapi dua Kaisar sekaligus tanpa terdesak. Jika yang dihadapinya hanya satu Kaisar, Luo Xiu yakin ia bisa bertarung seimbang, namun jika harus menghadapi dua sekaligus, ia tidak bisa menjamin hasilnya karena kekuatan dua Kaisar yang bersatu bukan sekadar penjumlahan. Sambil mengusap perlahan tungku kekacauan Wuji di sampingnya, senyumnya semakin dalam karena di dalam tungku itu masih tersimpan naga beracun berkepala 9 milik Dewa Racun Darah, dan masing-masing naga itu punya kekuatan yang setara dengan Kaisar 8 roda. Jika ia mampu menggunakan teknik Huang untuk menyerap dan menyuling kekuatan mereka, energi itu akan cukup untuk membawanya ke puncak Raja Dewa, atau bahkan melangkah lebih jauh. Bisa jadi cukup untuk menembus ke ranah Raja Dewa. Gumam Luo Xiu sambil terkekeh. Semakin mendekat ke arah kota Purba Dahuang, kedua Kaisar Mo Guang dan Dewa Racun Darah akhirnya menghentikan pengejaran karena mereka tahu jika nekat masuk wilayah kota Purba, keselamatan mereka pun terancam. Bangsat, kembalikan naga beracun milikku. Dewa Racun Darah sampai kembali memuntahkan darah karena marah, dan saat menyadari bahwa pengejaran tak bisa dilanjutkan, matanya memancarkan keganasan, ia lantas memuntahkan setetes darah esensi. Baik bagi kultivator pemula yang baru menapaki dunia seni bela diri maupun bagi para dewa iblis yang telah mencapai puncaknya, darah esensi adalah harta berharga sekali hilang, sangat sulit dipulihkan, bahkan bisa mengguncang fondasi kekuatan seseorang. Tapi saat melihat naga beracun yang nyaris tak bisa direbut kembali, Dewa Racun Darah langsung mengambil keputusan tegas dan membakar darah esensinya demi memaksa naga itu kembali. Boom! Saat darah esensi dibakar dan teknik rahasia dijalankan, dari dalam tungku kekacauan Wuji milik Luo Xiu terdengar dentuman dahsyat 9 naga beracun menggila, mengamuk hebat di dalam tungku, membuat tutupnya bergetar hebat seakan-akan meledak terbuka. Luo Xiu mendengus dingin, lalu menurunkan tungku pemurnian dewa warna ungu ke atas tungku untuk menahan tutupnya. Bersamaan dengan itu, ia melayang di udara dan mulai menggambar simbol-simbol formasi, menorehkan lebih dari 100 segel penguncian formasi. Tak hanya itu, Luo Xiu sendiri melompat dan berdiri di atas tutup tungku, tubuhnya yang sekuat artefak Kaisar Agung kelas tertinggi memberikan kekuatan tambahan dalam menahan amukan para naga. Coba saja lihat seberapa banyak darah esensi yang bisa kau muntahkan. Meskipun tekanan itu berat, namun begitu sesuatu telah sampai di tangannya, Luo Xiu tak akan melepaskannya begitu saja. Tak lama kemudian, ledakan yang lebih hebat lagi mengguncang udara. Ratusan segel formasi hancur berkeping-keping, bahkan tungku pemurnian dewa warna ungu dan tubuh Luo Xiu sendiri terpental jauh. Jutaan mil jauhnya, Dewa Racun Darah kembali memuntahkan darah esensi kedua dalam kemarahan, dan akhirnya berhasil membuat 9 naga beracun itu lolos dari cengkeraman tungku. Roae!
Begitu terbebas, 9 naga itu mengaum serempak sambil memancarkan tekanan dahsyat sekelas Kaisar 8 Roda, dengan sorot mata merah menyala penuh amarah dan pembantaian. Dewa Racun Darah berniat menggunakan naga-naga itu untuk membunuh Luo Xiu, tapi tubuhnya tiba-tiba lemas dan wajahnya langsung pucat pasi karena kelemahan hebat yang ia derita. Aku ini seorang Kaisar 8 Roda tingkat menengah, kok bisa dipaksa sampai sejauh ini oleh seorang Raja Dewa tingkat 9 rendahan. Ia sadar bahwa mengendalikan naga-naga itu dari jarak jauh kini terlalu berat. Baginya, maka ia pun mencoba memanggil mereka kembali. Selama bisa mendapatkannya kembali, ia masih bisa mencoba memulihkan darah esensinya, namun jika kehilangan naga-naga itu, maka sebelum ia berhasil menciptakan yang baru, kekuatannya akan terjun bebas ke titik paling rendah. Mau kabur, saat melihat naga-naga itu mencoba melarikan diri, Luo Xiu langsung mengerahkan seluruh kekuatan tungku kekacauan Wuji, memunculkan berkas-berkas cahaya suci yang membentuk rantai dan mencengkeram 3 naga, lalu perlahan menyeret mereka kembali dan menekannya ke dalam tungku. Karena kekuatan spiritualnya telah banyak terkuras akibat kejaran 2 Kaisar Agung itu, Luo Xiu tak mampu menahan semua naga sekaligus, dan akhirnya hanya bisa pasrah melihat 6 naga lainnya melarikan diri dan menghilang di ujung langit. Luo sialan, urusanku denganmu belum selesai. Tak lama kemudian, suara raungan penuh amarah dari Dewa Racun Darah menggema mengguncang seluruh langit. Bersambung.